Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya melahirkan secara normal dengan dilengkapi Koni Method. Nah, jadi awal perkenalan saya dengan buku Koni Method dan akhirnya memang langsung mencoba The Koni Method ini sebenarnya dapat rekomen dari suami. Kemudian saya jalan-jalanlah langsung ke tempat praktek yang buat buku ini dan beli bukunya di sana di kawasan Denpasar. The Koni Method ini adalah metode yang diciptakan oleh Koni Widya Hermina. Dia adalah seorang terapis hipnoterapi dan juga suaminya juga adalah seorang hipnoterapi. Keduanya itu adalah muridnya Adi W. Gunawan. Kebetulan saya itu sangat senang sekali mendengarkan, membaca, bahkan sempat datang di workshopnya Adi W. Gunawan Mind and Technology Institute. Nah, Koni Method ini, di buku ini dijelaskan tentang bagaimana tahapan proses kehamilan, mengenal tentang organ-organ reproduksi, kemudian tahapan-tahapan kehamilan, bagaimana bentuk janin di usia kehamilan, misalnya 5 minggu, kemudian 1 bulan, terus sampai siap untuk dilahirkan. Selain itu juga dijelaskan teknik-teknik bagaimana hubungan, bagaimana kita menetralisir emosi, kemudian apa kaitannya pikiran, emosi, dan juga tubuh. Dan juga dijelaskan langsung juga teknik peregangan saat hamil. Nah, seperti ini. Ini untuk yang kehamilan yang sudah besar kan kita memang harus ada ada yang namanya yoga maternity gitu kan, yoga kehamilan gitu kan. Di sini juga ditunjukin gerakan-gerakan untuk olahraga peregangan untuk kehamilan itu. Nah, kemudian akhirnya saya tertarik untuk mencoba Koni Method ini. Pengalaman saya untuk mengikuti ini itu di usia kehamilan 7 bulan itu mulai saya mengikuti Koni Method. 7 bulan ya. Kayaknya mendekat-mendekat kehamilan antara 7, 8 atau 9 antara 7 dan 8 bulan deh. 2 itu. Soalnya setiap hari, setiap minggu itu ada latihan yang terus bertambah yang harus saya lakukan setiap hari di rumah. Mulai dari mengisi afirmasi dengan menulis hal-hal yang positif. Kemudian saya juga harus melatih pernafasan dan juga mempraktekkan teknik-teknik yang sudah dikasih pada saat pertemuan. Maaf. Jadi Koni Method ini itu dibagi menjadi ada sesi materi dulu, jadi dijelaskan bagaimana bagaimana cerita kehamilan ini, bahwa seorang anak baik itu laki maupun perempuan yang berhasil membuahi sel telur, bahwa dialah yang pemenangnya. Jadi kita harus bersyukur walaupun dia perempuan, walaupun laki-laki, walaupun perempuan. Jadi harus disyukuri kehadirannya karena mereka lah yang layak untuk hadir gitu. Nah, sesinya ada sesi materi yang waktu itu karena pada saat saya hamil itu kan masih masa pandemi. Jadi pada saat itu untuk sesi materi saya lakukan secara daring. Kemudian ada sesi terapi itu langsung waktu itu saya diterapi oleh Agus Wirajaya. Jadi langsung sama dia juga seorang hipnoterapi ya. Jadi, untuk memasukkan sugesti dan hal-hal yang positif agar bisa mendukung proses dan juga kelancaran dari persalinan normal yang memang saya rencanakan. Nah, ada hal yang menarik. Jadi pada awalnya ini sih yang paling terasa gitu ya. Awalnya saya itu kan ya namanya orang sedang mau persalinan, kita pasti nanya. Kadang kan suka nanya gitu ya, gimana sih orang persalinan? Ternyata hal tersebut itu kita harus hati-hati sekali bertanya, apalagi kalau seandainya kita bertanya dengan seseorang yang ternyata memiliki pengalaman buruk pada saat proses persalinan, sehingga hal tersebut menjadi kekhawatiran kita. Padahal
pengalaman tersebut kan belum tentu terjadi pada diri kita. Nah, itulah yang menyebabkan saya khawatir tentang proses persalinan. Dan kekhawatiran itu bahkan sempat membuat saya menjadi ambeien waktu itu. Tiba-tiba aja ada ambeien pada saat kehamilan yang sudah besar waktu itu, dan itu saya mau duduk aja sakit rasanya. Nah, akhirnya saya di hipnoterapi, diberikan sugesti-sugesti positif tentang bahwa melahirkan normal itu memang jadi waktu diberikan materi itu kan saya sudah dibukakan bahwa setiap tubuh wanita itu sudah disetting sedemikian canggihnya untuk melahirkan secara normal. Wanita itu sudah disetting tubuhnya untuk merasakan kontraksi. Jadi tubuhnya itu sudah demikian luar biasa gitu. Selain itu, proses melahirkan normal itu merupakan proses yang alami, yang memang natural. Setiap wanita itu pasti bisa sesungguhnya untuk melahirkan normal. Jadi saya dibangunkan rasa percaya diri saya. Dan hal sugesti-sugesti tersebut dimasukkan juga ke alam bawah sadar saya melalui sesi hipnoterapi gitu. Dan di sana juga saya dijelaskan bahwa pada saat proses persalinan, jadi hal-hal apa saja yang bisa mengganggu proses persalinan secara normal. Misalnya dia menjelaskan juga pada sesi Yoni Method ini bahwa misalnya nih seekor, waktu itu dia jelasin rusa apa kijang sih. Jadi yang akan melahirkan itu saat ada situasi yang membahayakan dia bisa berhenti untuk melahirkan. Jadi orang yang ingin melahirkan secara normal itu harus mendapatkan tempat yang nyaman, yang mendukung. Jadi dijauhi dengan orang-orang yang mungkin khawatiran yang gawat kayak gitu-gitu. Nah, karena saya sudah dibekali seperti itu, saya juga harus memilih tempat persalinan saya itu yang memang menawarkan tempat yang nyaman. Nah, kebetulan di daerah Ubud dekat dengan rumah saya itu ada namanya yayasan tempat melahirkan yang nyaman gitu. Itu walaupun itu dia merupakan yayasan, tapi itu membuat saya nyaman berada di sana karena tidak ada pasien lainnya, tidak ada kegentingan karena memang khusus untuk melahirkan aja di sana gitu. Nah, akhirnya karena mengetahui dari awal persiapan seperti itu, jadi saya sudah planning. Oke. Kita kan memang boleh ya berencana, punya sebuah tujuan untuk melahirkan normal. Tapi kembali lagi pada saat situasi yang genting, tentu yang utama adalah keselamatan ibu dan bayi. Jadi tetap opsi kalau seandainya memang emergensi, opsi ya mau memang harus sesar ya mau gimana gitu kan. Nah, tapi bersyukur saya untuk ngikutin dari awal memang meniatkan dan juga mengupayakan latihan juga gitu kan. Nah, Astungkara bisa melahirkan dengan normal dan itu lancar. Yang kemarin, kembali lagi bahwa kita dengar cerita orang yang, begini loh melahirkan normal itu, begini loh. Dan kita jadi ngerasa nggak pede gitu. Oh jangan-jangan seperti itu. Akhirnya mulailah takut kayak gitu kan. Nah, tapi setelah saya di hipnoterapi tentang dan dibangun kepercayaan diri saya untuk melahirkan secara normal, tiba-tiba saya ngerasa kayak nggak takut gitu, udah kayak hilang gitu ketakutan saya. Saya merasa, oh Tuhan udah men-setting bahwa wanita itu bisa kok melahirkan normal, tinggal bagaimana cara-caranya, apa saja yang harus dilakukan itu harus dipersiapkan gitu. Dan akhirnya memang bersyukur bisa melahirkan normal dengan nyaman. Itu pun juga jadi pada saat sesi ini pun kontraksi itu tidak dikatakan sakit, tapi kontraksi itu kayak mengencang. Jadi menghilangkan kesan-kesan kalau kita kan sudah dari awal mengetahui bahwa sakit itu sakit gitu kan. Nah, tapi dirubah sekarang bahwa kontraksi itu bukan orang sakit gitu loh, bukan biasanya kan kayak gini, saat kontraksi datang, ini saat sakitnya datang gimana? Nah, itu dirubah menjadi kontraksi gitu. Jadi kontraksi itu beda dengan rasa sakit, bahwa dia tuh mengeras,
mengencang terus nantinya lagi kendur. Itu yang saya rasakan ya, karena memang itu yang diberitahukan sama terapis ini. Nah, pada saat itu juga saya diajarkan teknik pernafasan. Jadi selama latihan Koni Method ini, sesi Koni Method ini saya juga rajin latihan pernapasan panjang, pernapasan pendek. Jadi pernapasan panjang itu saya tarik nafas, dihitung sampai misalnya berapa 20, terus dihembusin pelan-pelan sampai angka 1, 2, 3, 4, 15. Terus dari pendek dulu, terus nantinya besoknya ditambah lagi lebih panjang kayak gitu. Ternyata teknik pernapasan ini sangat penting. Nah, karena saya sudah dikasih tahu dari awal, jadi saya tahu saat kontraksi itu datang, pada saat memuncak, nah itu saya menarik nafas panjang. Nah, dia pada saat fase puncak, saya berada di posisi masih menarik nafas dan menahan nafas. Nah, di saat itu dia mulai kendur kontraksinya. Nah, di situ saya mulai hembuskan tangan. Nah, sambil menunggu bukaan dari kehamilan itu. Nah, saya juga diajarkan sebuah teknik bagaimana agar mengurangi rasa sakit gitu. Jadi ada teknik khususnya itu yang harus memang dilakukan oleh terapis gitu. Jadi diakses dulu alam bawah sadar, nanti diaktifkan tubuh ini menjadi mati rasa gitu. Kemudian bisa juga kita kembalikan normal, bisa dibuat mati rasa, terus bisa lagi dibuat normal lagi kayak gitu. Dicubit kayak gitu aja sampai keras dicubit, jadi nggak berasa sakit gitu. Itu pun dilatih setiap hari. Jadi saya latihan sama suami itu mengakses kan sudah dikunci oleh terapisnya. Saya dikasih pada saat itu tekniknya itu udah dikunci di alam bawah sadar saya waktu di sesi hipnoterapi. Nah, nantinya di rumah itu dipraktekin terus. Jadi pada saat mengakses itu, saya misalnya ada saklarnya kayak gitulah ya. Jadi kalau ini jadi tangan saya itu jadi mati rasa, terus baru pas dicubit-cubit gini nggak berasa sakit. Tapi entarnya kalau udah ini dicubit lagi, berasa sakitnya kembali keluar kayak gitu. Jadi itu banyak banget yang teknik yang dilengkapi pada saat itu. Dan saya juga pada saat sesi ini juga saya mengetahui yang namanya birthing plan. Jadi saya punya sebuah rencana tentang kelahiran anak saya. Saya itu, nah dalam situasi yang normal, tidak ada gawat daruratan. Saya tidak meminta untuk dipasangin pus, juga tidak ingin diintervensi terlalu banyak. Misalnya ada perangsang ataupun vakum dan segala macam gitu. Jadi saya memang benar-benar ingin hal itu terjadi secara natural. Dan bahkan pada saat bayi saya lahir, saya ingin bayi saya tetap berada satu kamar dengan saya, dan saya juga ingin menjeda pemotongan tali pusat dari bayi saya. Nah, itu pun saya sudah buat listnya itu. Jadi ada yang namanya birthing plan. Jadi saya sudah tulis itu untuk tenaga kesehatan di sana supaya ini bisa menjadi diperhatikan gitu. Nah, pada saat itu memang saya sama sekali tidak ada intervensi sama sekali, hanya sudah berbekal dengan teknik-teknik itu. Saya merasakan kontraksi dari jam 4 pagi, kemudian saya bisa melahirkan jam 10 malam, dan kontraksinya itu lancar karena memang di saat sesi hipnoterapi ini memang sudah disugesti bahwa kontraksi berjalan lancar. Jadi itu sudah dimasukin ke alam bawah sadar saya gitu. Nah, jadi pada saat itu pun memang tidak ada jeda. Jadi setiap 5 menit kontraksinya itu muncul. Saat kontraksi muncul saya sudah setting tarik nafas, terus saya hembuskan, sehingga rasa kontraksi yang kuat itu saya benar-benar nggak merasa terganggu gitu, nyaman aja. Sampai akhirnya sudah bukaan lengkap, saya ngeden, bayi itu keluar tanpa harus plasentanya tidak dipecah dengan sesuatu, tetapi dia memang pecah sendiri. Bahkan ada suami, kemudian pas bayi saya lahir, bayi saya itu langsung IMD, jadi ada inisiasi menyusui dini. Kemudian plasentanya itu saya tidak potong selama 1 jam, dan nanti pas 1 jam itu suami saya yang motong plasentanya, dan kami juga men-setting gitu.
bahwa pada saat kelahiran anak ini saya juga buat pesta kecil gitu, ada kuenya gitu kan. Jadi di sana itu saya ingin menyambut anak ini dengan penuh kegembiraan, sehingga hal itu sudah terekam dari sejak kecil bahwa kami sebagai orang tuanya begitu bergembira menyambut kehadirannya dia. Bahkan perawat-perawat di situ juga ikut mengucapkan selamat datang gitulah istilahnya. Jadi kami karena mengikuti Koni Method ini, sehingga berbagai persiapan itu terasa sudah kami siapkan lah dari awal, sehingga apa yang kami rencanakan pada saat kehamilan itu, pada saat persalinan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, demikian dulu deh yang bisa saya bagikan. Sebenarnya banyak sebenarnya, cuman kayak nggak cukup waktunya untuk membahas tentang Koni Method, karena ini sesinya aja nih hampir 2 bulan. Untuk sesinya ada pertama dengan online, kemudian ada tatap muka langsung, kemudian ada latihannya juga gitu. Jadi ya itulah beberapa yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini tentang pengalaman saya melahirkan normal dengan sukses dan didukung oleh Koni Method. Sampai jumpa di video lainnya.